teman-teman mahasiswa S1 akuntansi semester 2 yang ngambil mata kuliah Practical Base of Financial Accounting. Di pertemuan kali ini akan kita bicarakan terkait dengan kas kecil. Kalau di dalam prinsip kemarin bahwa kenapa toh perusahaan harus membentuk kas kecil, karena apa? Untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang sifatnya rutin dan pengeluaran itu kecil, maka untuk memudahkan kontrol aktivitas entitas, maka dibentuk kas kecil. Nah, di sini ada kasus ya terkait dengan kas kecil. Kemarin ada dua metode ya, metode dana tetap dan metode fluktuatif. Kalau metode dana tetap itu setiap pembentukannya sama, kalau 1 juta ya 1 juta. Kalau fluktuatif ya sesuai dengan kebutuhan, mungkin tidak sama setiap tanggal pembentukannya. Nah, di dalam kasus ini dibentuk dengan nilai 1 juta, kemudian di setiap tanggal 5 dan tanggal 20 itu dilakukan pengisian kembali. Nah, ketika akan melakukan pemeriksaan atau cek akan kas kecil itu sendiri, oleh bagian administrasi itu di dalam kas perusahaan ya, kas perusahaan itu ada uang tunai ya, uang tunai 1.850.100. Nah, berdasarkan penjelasan kasir, uang tersebut itu termasuk 1.500.000 itu sebagai pelunasan piutang ya, pelunasan piutang dari pelanggan pada saat perusahaan itu akan tutup buku, tiba-tiba ada pelanggan yang memberikan pelunasan akan piutangnya. Nah, ini nanti pengaruhnya ya juga akan mengurangi dari kas yang ada. Nah, ketika dilakukan pengusutan atau cross check itu bagian kas itu menemukan nota-nota ya, ada kwitansi, ada bon gaji, sesuai yang ada di tabel ini ya, di tabel ini. Nah, ini untuk kasus ini sudah kami kirim juga ya di GC maupun di WA ya, untuk mahasiswa yang ngambil makul ini nanti bisa melihat dari sana. Nah, pada saat akan dilakukan cross check ya, nantinya dari nota-nota ini harus Anda alokasikan ke akun yang sudah disediakan. Nah, dari keterangan yang ada ini sudah disediakan nama rekening atau nama akunnya. Ada biaya perlengkapan kantor, ada biaya reparasi dan pemeliharaan kendaraan, ada biaya reparasi dan pemeliharaan alat kantor, piutang karyawan, biaya rumah tangga, biaya listrik, air, selisih kas dan kas kecil. Di mana nantinya ketika akan dilakukan pengusutan ya, tentunya nota-nota ini harus Anda alokasikan ke masing-masing beban tadi. Misalnya di nota pembelian kertas, nota pembelian alat tulis itu masuk apakah biaya perlengkapan kantor atau apalah, kita jumlahkan ini sebagai biaya perlengkapan kantor. Nah, ini sudah kami simulasikan di Excel ya, di Excel. Anda dari data awal tadi bahwa dana yang dibentuk itu adalah 1 juta. Nah, dana yang dibentuk 1 juta. Kemudian ada uang tunai di dalamnya 1.850.100. Kemudian pelunasan piutang dari pelanggan 1.500.000 lah. Di sini selisih uang tunai yang ada itu 350.100. Nah, sehingga Anda harus mengalokasikan nota-nota atau bukti-bukti transaksi tadi ke dalam akun yang sudah disediakan. Nah, tadi sudah disediakan bahwa yang termasuk ke biaya perlengkapan kantor itu apa saja berdasarkan nota itu. Di sini ada nota pembelian kertas 40.000, nota pembelian alat tulis 15.000, dan nota pembelian berbagai perlengkapan kantor 22.500. Sehingga ketika dijumlahkan itu 77.500. Demikian juga seterusnya. Jadi nota, kwitansi, lalu bon ini masuk kemana? Nah, tinggal mengalokasikan saja, sehingga ketika bukti-bukti transaksi itu sudah kita jurnal, maka total dari pengeluaran ini jurnal pembandingnya adalah
kas kecil. Jadi biaya pada kas kecil. Nah, ketika akan dilakukan pengusutan dari kas yang dibentuk tadi 1 juta, ternyata untuk pembiayaan atau berbagai keperluan perlengkapan tadi totalnya 613.500 ya. Ada bond di bulan Januari ya, tadi berdasarkan data di sini ya, di tahun 2021 itu ada kwitansi pembelian perangko dan materi. Ini nanti tentunya juga sebagai pengurang di sini, sebagai pengurang juga. Karena apa? Karena memang dari dana kas kecil itu dibentuknya setiap tanggal 5. Nah, dikatakan ini wajar karena tidak melebihi 2% dari dana yang dibentuk. Nah, kalau selisih ini lebih dari 2%, maka harus dilakukan cek ulang berdasarkan data-data yang ada di sini. Nah, karena ini kas yang dibentuk ini tidak melebihi dari 2%, maka kas kecil ini dianggap wajar. Seperti itu. Demikian untuk simulasi kas kecil. Terima kasih.